Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan sukacita dan selalu semangat, karena percaya bahwa Allah akan menyertai kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, saudara sekalian, kita bertemu kembali di acara renungan pagi. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal 25 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 demikian. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang yang aku tidak tahu dan dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedang. Daud sendiri pun mengandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti dia, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Saling menjaga dan menguatkan. Saudara-saudaraku, sejujurnya hati kita amatlah rapuh dan rentan untuk berubah. Dalam situasi tertentu kita mungkin bisa mengampuni kesalahan orang, tetapi apabila kita konsisten melakukannya di waktu yang lain, apakah kepekaan hati kita untuk mengasihi seseorang kadang-kadang bisa berubah dalam hitungan menit? Itu sebabnya mengapa kita butuh kehadiran orang-orang yang berani untuk menegur dan mengingatkan kita. Kehadirannya perlu agar kita dapat menjaga hati tetap dalam kehendak Tuhan. Daud dalam pelariannya kita melihat bagaimana perjalanan hidup bersama Tuhan sungguh naik turun. Dan sesungguhnya ini juga adalah cerminan batin kita semua, saudaraku, dalam mengiring Tuhan. Ketika Daud tiba di suatu tempat yang bernama Maon, ia bertemu dengan suami istri Nabal dan Abigail yang sangat kaya. Seorang pengusaha sukses yang kaya, mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Keduanya memiliki sikap hidup yang berbeda. Nabal disebutkan orang kasar dan jahat, sedangkan Abigail bijak dan cantik. Daud yang hidup dalam pelarian membutuhkan dukungan bahan pangan. Ia meminta Nabal untuk memberikan dukungan. Salah satu alasan Daud bertindak demikian adalah selama ini domba milik Nabal dilindungi oleh prajuritnya. Namun Nabal menolak. Ia merendahkan Daud dan mempertanyakan siapakah Daud. Tindakan Nabal dimaknai sebagai penghinaan. Ia adalah seorang yang meskipun sangat kaya, tetapi ia tidak ingin berbagi harta kepada Daud, bahkan melaksanakan keadilan sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya, yakni menjaga ternak dari Nabal. Masalah terjadi ketika Nabal, tuan tanah itu, orang kaya itu, menolak kehadiran para pesuruh Daud untuk meminta pertolongan. Bahkan mereka diusir dengan kasar. Terprovokasi dengan sikap yang kasar tersebut, Daud mengerahkan anak buahnya untuk menyerbu dan membunuh semua anak laki-laki dari perantaraan Nabal. Tindakan emosional tersebut tentu saja tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi itulah kenyataan yang sedang terjadi. Kalau sampai terjadi bukan hanya peternakan Nabal yang tertimpa musibah, kelompok Daud pun akan tercemar sebagai tidak beda dengan perampok dan pembunuh. Saudara sekalian, kemarahan memang adalah emosi yang paling melemahkan manusia. Ingatlah pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia juga terjadi karena pembunuhan. Saudara sekalian, kemarahan memang dapat menyerang siapa saja. Daud saja yang sudah bertahun-tahun memelihara kesabaran, dengan rendah hati hidup dalam mengatasi kemarahannya. Karena itulah Paulus menasihati murid-murid pada waktu itu di kota Efesus dengan mengatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27, "Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam arah marahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Saudara sekalian, dari ayat ini kita dapat ketahui bahwa pertolongan Tuhan itu kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita. Saudara-saudaraku, tetap waspada bahwa kita masih rentan.
Kita manusia yang lemah, tetap kendalikan diri dan jangan beri kesempatan kepada iblis, dan berserahlah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Ia akan menjaga kita. Saudara-saudaraku, orang hebat seperti Daud memberikan kita pelajaran penting bahwa bila marah jangan sampai berbuat dosa. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami menguasai diri dan mengendalikannya, agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seluruh pendengar renungan pagi ini Bapa, dimanapun mereka berada, biarkanlah mereka semua dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dalam aktivitas mereka di hari ini. Kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segenap pencobaan dan memelihara iman kami. Berkati seluruh anggota keluarga kami yang sedang beraktivitas di luar rumah atau akan beraktivitas di luar rumah dalam pekerjaan, apapun itu, biarlah mereka senantiasa terjaga sempurna oleh tangan kasih-Mu, ya Bapa. Lalu dengarlah anak doa kami ini, karena kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.